Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBP tahun 2025-2026 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 2. Aku bacakan dulu ya. Jika X dan Y lebih besar dari 0, berapakah Y? Pernyataan pertama, X kurang Y sama dengan 2. Pernyataan kedua, X kali Y sama dengan 15. Nah, ini opsinya bisa teman-teman baca ya. Oke, kita lihat untuk pernyataan pertama, apakah dia bisa menjawab si Y-nya berapa? Kita lihat ya. Kalau X dikurangi Y sama dengan 2, katanya berapa sih Y-nya? Ya kalau cuma satu informasi ini aja, Y-nya bisa banyak teman-teman. Misalkan aku pilih Y-nya sama dengan 1 nih. Berarti kan X kurang Y sama dengan 2, X dikurangi 1 sama dengan 2, X-nya ketahuan 3. Bisa jadi Y-nya sama dengan 2, ini memenuhi juga. Ya, juga memenuhi gitu. Jadi X dikurangi 2 sama dengan 2, X-nya sama dengan 4, memenuhi ya. X-nya positif, Y-nya juga positif. Jadi bakal sangat-sangat banyak, bahkan tak hingga banyaknya ya, dari nilai Y. Jadi yang dimaksud berapakah Y ini adalah Y yang sudah pasti ada nilainya satu nilai gitu ya, bukan beberapa nilai. Maksud yang dimaksud dengan soal itu seperti itu. Oke, kalau berarti hanya pernyataan pertama saja tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Nah, berarti yang satu salah, yang pernyataan satu saja cukup. Satu saja cukup. Oh, satu salah bener ya. Pernyataan satu saja cukup. Oh, ini juga salah. Oke. Kita lihat pernyataan kedua ya. Katanya pernyataan kedua, X dikali Y sama dengan 15. Berapakah Y-nya? Ini juga banyak banget ya. Sangat-sangat banyak. Kalau X-nya sama dengan 3 kan lebih besar dari 0 kan? Maka Y-nya sama dengan 5. Betul? 3 kali 5 kan 15. Kalau X-nya sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 3, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, nggak bisa pernyataan 2 saja tidak cukup. 2 saja tidak cukup, karena dia menghasilkan 2 nilai Y gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita gabung kedua pernyataan? Oke, berarti di sini yang nomor 2, yang B salah. Ya udah ya, itu cukup ya. Berarti sisa 2 aja. Berarti yang kemungkinan benar antara 2 ini ya. Kita akan gabung kedua pernyataan, X kurang Y sama dengan 2 dan X kali Y sama dengan 15. Oke, kita akan mensubstitusi. Jadi gini, kalau teman-teman mau mencari suatu nilai, misalkan nilai X gitu ya, terhadap 2 variabel, maka teman-teman harus menghilangkan variabel yang lainnya. Jadi dalam persamaan itu cuman satu variabel aja, yaitu X doang gitu ya, kalau teman-teman mau menentukan nilai X ya. Jadi aku akan di sini aku bakal menghilangkan nilai X-nya ya. Berarti nanti di sini kita substitusikan X sama dengan 2, Y-nya kita pindahin ke kanan, ditambah Y ya. Terus kita masukin ke pernyataan kedua gitu ya, ke sini. Jadi XY sama dengan 15. X-nya kita ganti dengan itu contohnya kita ganti dengan 2 plus Y.
Sebentar, aku coba crop dulu ininya. Bukan ini sih. Ini ya, sorry, ini set. Nah, aku kerjain di atas ya. Nah, tadi aduh lupa lagi. XY ya. XY sama dengan 15. Terus masukin X-nya ke sini, ke pernyataan kedua. 2 ditambah Y. Nah, ini udah dalam bentuk Y semua. Nah, baru teman-teman bisa menentukan nilai Y-nya. Yang tadi kan ada 2 variabel, jadi nggak bisa ya. Ini Y kali 2, jadinya 2Y ditambah Y kuadrat sama dengan 15. Y kuadrat ditambah 2Y, 15-nya pindah ke kiri, negatif 15, sama dengan 0. Oke, ini ada 2 nilai Y ya. Bentar. Nilai Y-nya ada 2, terus kita mau menentukan solusinya dengan menggunakan ada beberapa cara, teman-teman. Ada rumus ABC, ada pemfaktoran, tapi aku pakai pemfaktoran aja ya. Nah, ini gini pemfaktoran. Penjumlahan, kan ada 2 faktor tuh, Y1 dan Y2. Jadi ada 2 faktor, Y1 dan Y2. Kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah 2, tapi kalau dikalikan itu hasilnya negatif 15 katanya. Berapa angka itu? Kalau kita tebak angkanya, angkanya itu berapa ya? Oh, sorry. Ini bukan kurang ya. Ini kali. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 2, kalau dikalikan hasilnya negatif 15. 3 dan min 5 mungkin. Oh, sorry, kebalik. 5 dan min 3 ya. Ya, 5 dan min 3 bener ya. Karena 5 ditambah min 3 kan 2. 5 kali min 3 negatif 14 gitu ya. Berarti calonnya adalah, bukan calon, udah pasti ya. 5 dan min 3 gitu ya. Sekarang kita masukin ke pemfaktorannya. Teman-teman buatkan dua bracket ya, 2 kurung. Masukin di sini Y-nya, di sini Y-nya. Terus ini tandanya dibalik. Ininya positif berarti di sininya negatif. Ininya negatif berarti di sininya positif. Bebas ya, mau dibalik juga nggak apa-apa. Nah, berarti faktornya adalah ini ya, sama dengan 0. Nah, berarti nilainya ada 2. Ya ini berarti ya, 5 dan min 3. Y kurang 5 sama dengan 0, dan Y tambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi untuk Y sama dengan 5 dan Y sama dengan min 3. Nah, ingat kembali ke soalnya. Ya, ini ada 2 nilai ya. Y sama dengan 5 dan Y sama dengan min 3. Ada 2 nilai. Kita lihat soalnya. Berapakah Y? Udah dapat ya. Y sama dengan 5 dan Y sama dengan min 3. Ingat, Y-nya katanya harus lebih besar dari 0 atau positif. Berarti yang kita pilih adalah yang ini. Nah, berarti pernyataan berapakah nilai Y? Ya ini, 5. Udah ketahuan gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jadi jawabannya adalah C ya. Kedua pernyataan secara bersama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi salah satu tidak cukup ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.